Halo semuanya, nama aku Cindy Lawrence Siswanto. Nah, di video kali ini aku mau menjelasin bagaimana cara membuat laporan akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo secara otomatis di Excel. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih transaksi apa yang mau kita tulis. Aku udah nyediain transaksi dari dealer mobil Sanjaya, nah, kayak bulan Maret 2019 ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sebelum buat jurnal umum, kita harus nulis nama-nama akun dulu buat mempermudah nantinya. Kayak gini. Terus setelah nulis nama-nama akun, kita langsung buat jurnal umumnya ya. Kita buat sheet baru, kita kasih nama jurnal umum. Terus kita buat tabelnya dulu ya. Ini panjangnya tergantung nanti sih. Kita lihat nanti. So, ini kita lagi main gini. Terus kita border biar kelihatan jelas. Nah, kita tulis tanggal. Habis itu akun, debit, kredit, lalu keterangan. Keterangan. Biasanya akun tuh nama-nama akun tuh panjang, jadi kita lebarin aja ya. Dan nama keterangan juga kita lebarin. Nah, terus kita bold, kita taruh tengah nih, biar kelihatan lebih cantik ya. Nah, buat tanggalnya, oh ya sebelum itu kita buat nama-nama akunnya dulu nih. Akunnya kita blok, kita butuh akun-akun yang tadi, buat mempermudah nantinya. Kita blok, kita buka data, lalu kita pencet yang ini, data validation ya. Terus any value-nya kita ganti nih ke list. Terus kita isi nih di source, kita balik ke database tadi. Database, terus kita blok ini. Nah, terus pencet OK. Langsung keluar deh. Kayak gini contohnya. Nah, ini nanti di semua-semuanya juga ada. Habis itu, kita kan mau nulis transaksi uang-uang nih. Kita butuh, biar kita nggak usah nulis RP-RP-nya lagi, itu kita blok ini semua. Kita balik ke home, generalnya kita ganti ya. More number formats. Habis itu accounting, simbolnya kita cari nih RP. Ya, RP Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita waktunya nulis ya. Tanggal 1 Maret 2019, Tuan Sanjaya mendirikan dealer Sanjaya dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti kas perusahaan bertambah dan modalnya kepake kan? Jadi ini kita tulis dulu nih, 1 Maret 2019. Ini kasnya, kalau bertambah kasnya itu di debit. Jadi kita tulis di sini 45 juta. Nah, langsung keluarkan RP-nya. Habis itu kita tulis Maretnya, kita tulis ya, tinggal kita copy aja. Nah, sini kita pilih modal. Modalnya kita buat masuk dikit biar kelihatan kalau itu di kredit. Nah, gitu ya. Nah, kalau kredit kan gini, terus 45 juta. Nah, keterangannya Tuan Sanjaya menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan. Jadi kita tulis Tuan Sanjaya menyetor kas pribadinya ke perusahaan. Nah, setelah buat ini lebih lebar aja biar kelihatan bagus. Habis itu next kita ke tanggal 4. Tanggal 4 Maret 2019, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Nah, berarti kasnya bertambah. Tapi perusahaan punya utang bertambah juga. Jadi kita tulis saja ya. 4 Maret 2019. Ini kita tulis juga 4 Maret 2019. Tadi kan kasnya bertambah, berarti kita cari kas sama kasnya bertambah 25 juta ya. 25 juta. 25 juta. Nah, meminjam uang di bank secara kredit.
Berarti utang usahanya bertambah karena dia pinjam uang. Ini berarti utang usaha. Ya kita jangan lupa biar kayak kita masukin ya biar lebih gampang bacanya. Lalu kita masukin. Nah, kita pencet ini, terus kita masuk utang usaha. Nah, ini 20, berarti utang usahanya bertambah 25 juta di kredit. Habis itu next kita ke tanggal 6 Maret 2019, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti secara tunai, berarti perlengkapannya bertambah 7 juta dan kasnya berkurang 7 juta. Nah, kalau aktiva bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Nah, ini tanggal 6 Maret 2019 ya. Nah, itu yang bertambah tadi perlengkapan. Perlengkapannya bertambah 7 juta. 7 juta. Nah, membeli perlengkapan. Kita tulis ya, membeli perlengkapan secara tunai. Ini kita tulis lagi 6 Maret 2019. Enter. Terus kita kas, karena kasnya berkurang jadi di kredit. Kas. Nah, 7 juta. Nah, setelah itu kita membuat next tanggal 9 Maret 2019, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Nah, kalau mengambil uang kas untuk pribadi itu namanya prive ya. Jadi kita tulis 9 Maret 2019, prive-nya bertambah, terus kasnya berkurang. Nah, jangan lupa kita harus selalu nulis tanggalnya ya, Dok. Nah, biar kayak buat nanti otomatisnya itu nggak error gitu. Tadi prive-nya berkurang berapa ya? 5 juta. Nah, 5 juta. Tulis. Nah, ini karena kasnya berkurang, kita tulis di sini 5 juta. Oh ya, di sini jangan lupa ya buat masukin. Ini kita hapus dulu, terus kita buat masuk dulu nih. Biar kelihatan lebih cantik. Nah, ini kita tulis mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini kita buat hitung aja. Habis itu next kita membuat tanggal 12 Maret 2019, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian. Nah, sama kita tulis tanggal 12 Maret 2019. Berarti membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah dan utang usahanya bertambah soalnya secara kredit ya. Perlengkapan, ini kita tulis lagi 12 Maret 2019. Ini perlengkapan, lalu di sini utang usaha. Utang usaha, karena membelinya secara kredit. Ini tadi belinya 20 juta. 20 juta. Nah, ini kita tulis 20 juta juga. Karena utang yang bertambah. Kalau utang bertambah itu di kredit, kalau utang berkurang itu di debit. Kita tulis membeli perlengkapan di toko apa tadi namanya? Bintang Timur. Senilai 22 juta, 20 juta. Toko Bintang Timur. Bintang Timur secara kredit. Secara kredit. Ini secara kreditnya harus ditulis soalnya penting. Nah, ini kalau kurang panjang,
kita tinggal geser aja biar lebih panjang. Nah, next tanggal 15 Maret. 15 Maret 2019, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Nah, tinggal tulis 15 Maret 2019. Kita tulis 2 kali, asalnya transaksi. Kita harus biar balance, ininya harus selalu ditulis 2 kali ya, tanggalnya. Jadi, pendapatan jasa. Nah, pertama kita nulis kasnya dulu, karena kasnya bertambah kan. Kas yang bertambah, menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta. Berarti kas yang bertambah 15 juta. 15 juta. Nah, pendapatan jasa kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Karena pendapatan jasa itu udah termasuk ini apa ya namanya? Udah termasuk pendapatan di akhir kan. Nah, pendapatan jasanya 15 juta juga. Nah, terus kita tulis nih apa ya namanya? Menerima pendapatan jasa otomotif. Menerima pendapatan jasa otomotif. Nah, lalu kita buat tanggal 17. 17 Maret 2019, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Berarti yang tadi ya. Tanggal 17 Maret 2019. Ini kita tulis juga 17 Maret 2019. 2019. Nah, ini tadi karena membayar hutangnya, jadi hutangnya berkurang kan. Kalau hutangnya berkurang itu di debit. Kita pilih utang usaha. Tadi ini kita ini ya. Kita pilih utang usaha, terus ini kas. Soalnya kasnya berkurang kan. Jadi 9.700. Nah, terus kasnya tadi berkurang 9.700 soalnya dipakai untuk bayar. Nah, kebanyakan ya. Nah, membayar hutang pada tanggal 12 Maret. Perlengkapan. Ini biar jelas, biar kalau yang baca itu gampang gitu ya. Nah, habis itu kita nulis tanggal 25. 25 Maret 2019, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6,2 juta. Berarti kan kasnya berkurang nih. Kasnya berkurang dan beban gajinya pun berkurang juga. Kalau beban gaji berkurang itu di debit, kalau bertambah itu di kredit ya. Kita tulis ya 25 Maret 2019. Beban gajinya berkurang. Beban gaji. Nah ini. Beban gajinya tadi berapa? 6,2. 6,2 juta. Nah, habis itu kita tulis tanggal 25 Maret 2019. Kasnya berkurang. Satu-satu. Kita juga bisa nulisnya kayak gitu, terus langsung keluarkan. Tara. Nah, 6,2 juta. Kita tulis infonya membayar gaji pegawai. Nah, sudah itu kita next langsung kita ke 26 Maret 2019, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, berarti kan mereka udah ngelakuin pekerjaannya nih, tapi orangnya belum bayar. Namanya itu berarti piutang usaha. Tulis deh 20 Maret 2019. Piutang usaha.
ini selalu masukin ya, buat kalau kredit tuh masukin aja biar kelihatan lebih jelas, biar lebih kayak nggak membingungkan gitu loh. Ini piutang usaha, piutang usaha. Nah, piutang usaha sama pendapatan jasa, soalnya jasanya udah dilakuin kan. Pendapatan jasa. Nah, piutang usahanya tadi kita 11 juta, berarti utangnya kan bertambah. Kalau utang bertambah itu kan berarti di hak kita ya, berarti itu di debit 11 juta di hak perusahaan. Nah, 11 juta pendapatan jasanya juga bertambah. Kalau bertambah, kalau pendapatan jasa bertambah itu di kredit. Nah, jangan lupa nulis tanggalnya. Nah, biar lebih gampang kita bisa copy paste. Melakukan jasa pembayaran eh pembayaran mobil. Oh, perbaikan mobil, melakukan jasa perbaikan mobil dan dibayar nanti. Berarti dibayar nanti ya, berarti kan piutang tuh. Soalnya pelanggan punya utang ke kita sebagai perusahaan, namanya piutang ya. Nah, setelah itu kita nulis tanggal berikutnya. 27 Maret 2019, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Nah, kalau sudah terpakai berarti masuk ke beban. 27 Maret 2019, beban perusahaan, beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapannya berarti kan ini ya, bertambah ya, soalnya kan udah dipakai. Sesuatu hal bisa dibilang beban itu kalau udah dilakukan dan dilaksanakan atau dipakai ya untuk perlengkapan. Beban perlengkapan berarti kan perlengkapannya ya. Ini perlengkapannya berarti berkurang. Kalau perlengkapan berkurang itu betul. Berkurang itu di kredit 8 juta. Nah, memakai perlengkapan. Kita tulis saja. Nah, next kita tulis 29 Maret 2019, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 6 juta. 600. Ini kebanyakan malah. 600 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Maksudnya 600.000 sama 120.000. Nah, karena biar mempermudah itu kita jadiin satu aja. Jadi namanya beban utilitas. 29 Maret 2019. Beban utilitas. Biar mempermudah itu kita jadiin satu aja. Ntar mana ya? Nah, beban utilitas sebentar ini jangan lupa selalu dimasuk-masukin ya. Jadi tadi kan 600 untuk listrik dan 120 untuk air. Jadi kita tambahin aja 720.000. Nah, beban utilitasnya itu 720.000. Nah, untuk bayar kan bayarnya secara tunai ya. Jadi kita itu berkurang. Kas, mana kas? Nah, kas. 720. Kita tulis membayar tagihan listrik dan air. Nah, ini tanggalnya jangan lupa. Nah, kalau kurang gini ini, kita tambahin aja. Kita tambahin 3 nih. Kita tambahin, terus kita mau kasih border lagi. Nah, biar keluar-keluar ininya lagi, kita bisa copy aja dari yang atas-atas. Kita copy ya. Copy. Terus itu kita tinggal paste deh. Nah, kita paste. Ini bisa kita ganti.
Kita hapus saja dulu. Nah, biar nggak membingungkan ya. Ini juga kita kasih uang tulisan RP-RP-nya. Accounting, more number format, accounting, RP. Cari RP. Mana RP? Carinya harus sabar soalnya susah ya. Nah, ini RP Indonesia. Kita tinggal oke. Next, kita lanjut. 31 Maret 2019, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Berarti kan kalau sampai bulan April 2019 kan berarti belum sepenuhnya terpakai. Kita tulis aja nih, 31 Maret 2019. Nah, kita tulis sewa dibayar di muka. Soalnya ini ada typo ya. Kalau ada typo gini kita tinggal ganti aja. Nih, dibayar. Nah, ini atau keganti sendiri kan. Kalau pakai Excel tuh otomatis tuh gampang. Gampang ganti-gantinya. Jadi kayak kalau udah tahu tuh. Tadi udah dipakai sewa dibayar di muka 15 juta. Nah, di situ kita tulis lagi nih 31 Maret 2019. Set, next, enter. Kita kasih masuk lagi. Kasnya berkurang kan. Jadi kita tulis kas. Nah, biar keluar RP-nya tadi double titiknya ya. 15. Nah, enter. Nah, tulis deh. Membayar sewa ruko untuk sampai April 2019. Nah, kita tengahin aja ya biar gampang lihatnya. Nah, setelah udah semua kan, udah semua gini, kita tinggal buat totalnya. Terus di sini ya, bold di tengah biar bagus, total. Eh, sabar, ini kalau ada ininya tuh kita kita hapus. Kita hapus ini aja ya biar biar nggak ada tulisan-tulisan yang kayak tadi. Nah, kita cut. Ini masih ada ya. Udah, kalau gitu kita kalau nggak bisa kita cut, kita hide aja. Nah, terus kita tulis kasnya total. Tulis total. Kita ambil, kita tengahin. Nah, cara buat totalnya tuh gampang sih. Pertama kita buat sama dengan sum. Mulai sama dengan sum. Udah keluar gitu kan. Kita tinggal blok aja nih. Set. Set. Udah semua kan ke blok. Terus kita tutup. Nah, kurung tutup. Nah, ini udah ke total ya. Terus apa kita coba lakuin ke yang kredit juga. Kalau apakah hasilnya balance, kita lihat. Sama dengan sum. Kita blok juga. Set. Nah, hasilnya balance. Berarti udah bener. Kalau udah bener, berarti kita udah jadikan. Kita tulis dulu nih. Kita kasih nama biar dealer mobil Sanjaya. Kita gini juga. Kita merge. Kita kasih jurnal
umum. Habis itu kita tulis tanggalnya. Tanggal dibuatnya. 31 Maret 2019. Nah, udah jadi deh. Kali gedein kalau mau. Nah, terus ini totalnya nih kalau biar lebih bagus bisa kita kasih warna sih sesuai selera gitu ya. Soalnya kita mau buat gini, benar-benar. Kita kasih warna ya. Nah, udah cantik. Next, waktunya kita membuat database. Kita membuat buku besar. Buku besarnya kita lihat, kita ngeblok ini semua ya. Kita blok gini. Nah, habis itu kita pergi ke insert, pivot table. Nah, langsung ini kan ini ya, new worksheet. Oke. Kita kasih nama dulu. Ini kita pindahin aja ke belakang. Nah, kita kasih nama buku besar. Buku besar. Nah, waktunya kita membuat buku besarnya ya. Buku besar itu untuk setiap akunnya. Jadi, nih, tanggal kita taruh di rows. Habis itu akunnya kita kasih di filter. Soalnya kan kita membuat satu-satu nih. Jadi biar kayak milihnya gampang. Jadi kita pakai di filter. Debitnya kita pindah ke value. Kreditnya juga. Keterangannya nggak perlu diapa-apain juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah gini, kita tinggal pilih deh kita mau pakai apa. Kita mau data besar buat yang mana. Coba kita buat ya, ini kas. Kita matiin aja. Nah, pilih kas aja. Nah, ini kasnya udah ketulis semua. Karena sudah. Habis itu, ini udah kan kasnya. Habis itu kita buat saldonya. Cara buat saldonya tuh kita tinggal ke ini ya. Kita ke pencet ini, terus kita pindah ke sabar. Ini gimana ya biar zoomnya hilang gitu ya. Nah, kita ke pivot table. Pivot table analis. Source kita di sini. Kita buka fields, items, and sets. Calculated field. Nah, kita tinggal taruh deh. Ini buat namanya apa ya? Saldo debit. Nah, formulanya adalah if gimana nih? If debit insert field debit lebih besar daripada kredit insert field ini titik sama dengan komanya, debit dikurangin kredit, debit dikurangin kredit, titik koma apa sama dengan koma 0. Jadi jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Jika tidak, maka hasilnya 0. Nah, ini itu kan 0. Dah, kita coba ya, bisa nggak ya? Oke. Nah, langsung keluarkan. Terus kita buat lagi nih, buat di
Ini kita biar nggak ribet, kita kasih nama aja ya biar nggak pusing. Nah, kalau saldo debitnya sudah, waktunya kita coba saldo kredit. Kita kayak buat kayak tadi. Kita buka ke fields, items, and assets, calculated field. Kita buat kayak tadi, saldo kredit. Nah, tapi ini kita balik. If jika kredit lebih besar daripada debit, makanya itu adalah sama dengan koma. Maka kredit kurangin debit. Jika tidak, maka hasilnya adalah 0. Nah, terus ini kita jangan lupa kurung. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin debit. Jika tidak, maka hasilnya 0. Kita buka ya. Oke, nah 0 kan. Soalnya kita bisa lihat debitnya tuh banyak daripada kreditnya. Ini aku suka gini sih. Biar gampang itu ya, soalnya kan ini kalau nggak ada koma-komanya itu pusing ya. Jadi aku suka kasih kayak tadi gitu deh. Nomor format kita kasih ke counting, habis itu ke RP. Ini biar bacanya nggak pusing aja sih. Mana ya RP? RP. Nah, RP Indonesia. Oke. Nah, ini jangan lupa deh, ini juga ternyata. Ini juga harus dihituin sendiri ternyata. Account, kalau accounting tuh ntar IDR itu bikin pusing sih, soalnya kayak kita pakai RP sama IDR. Gini. Oke. Nah, kalau udah jadi gini, kita ininya biar ini kan jelek-jelekin ya saldo debit sama kita kasih nama dulu. Saldo kredit. Aduh, saldo kredit nggak cukup. Oh, ternyata typo. Kredit. Oke. Ini kan karena terlalu banyak angka gini kan jadi jelek. Jadi biasanya dikasih warna putih aja. Kasih putih. Nah, udah kelihatan bagus kan. Terus next, kita gampang. Nextnya kita tinggal copy ini semua. Copy. Terus kita tinggal paste deh. Paste. Ini pasti hasilnya gini ya. Soalnya cuman copy gitu deh. Ini pilih piutang usaha. Nah, auto jadi sendiri kan sisa-sisanya. Ini jangan lupa dikasih warna putih. Biar kelihatan lebih bagus aja sih. Habis itu udah tinggal kita copy semua dan itu semuanya kita pakai. Kita kok bentar. Kok nggak ada ya paste-nya? Ini kita copy terus kita paste semuanya ya sampai ke bawah-bawah ya. Piutang usaha ini perlengkapan. Oke. Kasih warna putih. Oke, next. Ini ternyata nggak bisa langsung paste gitu sih. Jadi kayak langsung copy. Ini di paste. Kita ganti perlengkapannya jadi sewa dibayar di muka. Oke. Nah, habis itu kita paste lagi. Pendapatan jasa. Nah, nih lihat hasilnya kan beda ya. Ini kan dari tadi saldonya di debit semua kan. Kayak kasnya ini 41 juta di debit, 11 juta di debit.
ini juga di debit. Nah, tapi kita lihat pendapatan jasanya. Hasilnya jadi di kredit. Soalnya kita nulis rumus yang tadi. Habis itu kita tinggal nulis sisanya lagi. Kita tutup aja dulu. Perlengkapan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kita ke pendapatan jasa. Tinggal paste. Ini udah gampang, tinggal paste, copy paste, copy paste. Bentar, ini kan tadi pendapat ini, aduh ini kedua. Nanti hapus. Nah, ini belum ya? Oh, sewa dibayar di muka udah. Pendapatan jasa udah, berarti ini modal. Modal, masih modal. Nah, habis modal kita ke privé. Habis ke privé kita ya, jangan lupa hapus ya biar gampang. Utang usaha. Nah, aku tuh biasanya pakai ini dipakai ke samping soalnya kalau ke bawah itu nanti bakal ngefek-ngefek ke atasnya. Jadi kayak makin berantakan kan. Jadi mending ke samping aja. Ini utang usaha. Setelah utang usaha itu ada beban perlengkapan. Nah, habis beban perlengkapan kita beban gaji. Oke, udah beban gaji kita ini. Jangan lupa nggak centangin itu ya. Beban utilitas. Nah, udah semua kan? Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita cek nih. Kita sudah, berhitung usaha udah, perlengkapan sudah, sudah dibayar di muka sudah, pendapatan jasa sudah, modal sudah, privé sudah, utang usaha udah, beban perlengkapan udah, beban gaji udah, beban utilitas sudah. Nah, kayak, oh beban sewa yang belum. Kayak ada yang kurang ya. Oh, ini nggak bisa diganti, sabar, kita delete. Aduh, kita delete. Kita pinjem punyanya yang ini. Nah, ini jelek-jelekin ya. Nah, kita beban sewa. Sudah. Oh, beban sewanya ternyata nggak ada, jadi kita nggak usah deh. Kita nggak usah tulis. Nah, ini sekarang sudah semua. Berarti buku besarnya kita udah selesai ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 kan. Kalau sudah selesai buku besarnya, waktunya kita buat neraca saldo. Buat neraca saldonya tuh gampang. Kita tinggal buku besarnya, kita tinggal move or copy. Buat move to end. Oke. Eh, nggak keluar ya. Ntar kita buat duplicate aja deh. Move or copy. Create a copy. Oh ya, create a copy-nya jangan lupa dicentang. Oke. Nah, nih kita udah punya dua ya. Kita ganti ke neraca saldo. Step terakhir. Nah, untuk neraca saldonya kita cuma butuh satu ya. Jadi ini semuanya set, hapus. Kita hapus. Nah, kita delete. Nah, ini kalau nggak keluar gimana? Yang tulisan di samping-samping ini kenapa nggak keluar? Kita tinggal ke pivot table analysis, field list. Nah, kan udah keluar nih. Kalau udah keluar, akunnya kita pindah. Akunnya kita pindah ke bawah, di atasnya harus. Tara. Ya, ini dipindahin aja ya, biar kayak gampang gitu liatnya, biar enak. Aduh, aduh. Kita buat ini. Nah, cantik.
Jangan lupa gini. Nah, udah kan, udah gini, terus kita waktunya membuat semuanya. Bentar, jangan lupa kita tulis semua ya. Ih, sabar kita back dulu. Nah, sebelum kita pindahin tuh kita harus milih ini dulu. Kita harus select all. Nah, soalnya tadi kalau nggak di select all jadi kayak nggak kelihatan kan yang lain. Ini udah di select all, waktunya kita pindahin akunnya. Akunnya dari filter sini kita pindahin ke rows. Nah, udah jadi kayak gini nih. Kita waktunya pilih gini. Kita pilih cast nih ya, terus kita pilih expand or collapse entire field. Nah, udah jadi deh. Ntar ini kita buat ke tengah aja. Oke, sama sabar kita. Nah, kita buat tengahan aja ya, biar kayak nggak terlalu di pinggir, biar kita bisa kasih namanya nanti. Nah, udah gini. Langkah terakhir, kita cek dulu nih. Nah, udah balance kan, kita lihat totalnya ini udah balance. Cuman kita tidak kita neraca saldo itu kita nggak butuh ininya, kita nggak butuh dua ini. Jadi kita tinggal tutup, kita tinggal hide aja. Kita set, pilih kita hide. Nah, udah hide. Habis itu kita tinggal buat totalnya. Nah, aku nggak tahu sih ini kenapa nggak mau keluar. Jadi kita membuat total baru aja. Ini kita bisa tutup hide kayak tadi ya. Hide yang nggak butuh kita bisa hide. Kita tinggal buat totalnya. Totalnya biar bagus kita ini terus kita taruh tengah. Nah, totalnya tuh kayak tadi, kayak membuat jurnal umum tadi. Kita tinggal gini. Sama dengan sum kurung buka. Ini tinggal seret di blok semua. Kamu tutup sama. Oh, sama dengan sum. Nah, langsung keluarkan 106.300.160.300.000. Kita coba lagi nih. Apakah kreditnya sama? Kalau sama berarti balance ya. Berarti kita udah bener. Sama dengan sum kurung buka. Nah, kita blok juga nih. Set kurung tutup. Next. Nah, udah jadi. Ini aku biasanya aku warnain biar kelihatan bagus. Nah, udah bagus kan? Terus kita tinggal kasih aja namanya. Dealer. Ini kita merge. Dealer mobil Sanjaya. Neraca saldo. Terus kita tulis tanggal pembuatannya. 31 Maret 2019. Nah, udah selesai neraca saldo kita. Terus kita tinggal membuat, kita besarin aja nih. Nah, udah segitu. Terima kasih semuanya yang udah nonton.